saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya, akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah senang banget saya hari ini. Akhirnya bapak saya dan Mas Baim bisa saling memaafkan. Alhamdulillah ya. Soal kejadian yang kemarin-kemarin tuh udah saya ikhlaskan bener-bener. Pak Suhud juga merasa bersalah juga. Ya demikian juga Mas Baim juga. Ya sama-sama saling memaafkan juga. Saya juga sebagai anaknya, saya juga meminta maaf juga pada Mas Baim, pada halayak ramai juga. Kali ada statement dari awal kurang enak didengarnya, diterima gitu, saya mohon maafkan aja. Pintu saya selalu terbuka. Namanya orang maaf, Allah aja pemaaf, apalagi manusia mesti maafkan sesama. Saya nggak sempat ngeliat Kak, posisi saya emang lagi di atas motor itu, baru datang banget. Pas saya datang kebetulan Om Mbak Imong bagi-bagi duit. Kok begini ya? Saya lihat baik di luar, enak gitu ya. Kok kenapa Pak Baim jadi begitu ya? Saya juga heran gitu. Mungkin dia ada masalah. Itu aja Pak. Ya, mungkin ada masalah aja, jadi dia nggak fokus ya, goyang gitu. Ya kalau menurut saya Om Bayung itu orangnya baik. Saya juga ngeliat di televisi apa di mana-mana suka bagi-bagi uang apa gimana gitu. Baru kali ini aja kejadiannya begitu doang. Saya sih terus terang aja cuma 100.000 doang kok. Tapi buat bagi saya itu udah alhamdulillah. Sakit lah Pak. Ada perasaan sakit, kesel, dongkol. Ya tapi saya mau bilang apa? Itu kan hak dia yang punya uang. Kalau saya kan orang kecil. Udah lama sekali itu. Itu udah di Indosemen pas umur 65 tahun apa 62 gitu, saya lupa juga. Udah lama itu. Tuh ya namanya orang tua ya, pasti kan ada akal berpikir yang agak telat juga atau kadang lupa ya, namanya umur ya. Udah 70 umur kalau saya 70-an. Izin untuk open donasi ke pihak keluarga gitu kan. Bersedia atau enggaknya untuk diopen donasi, dan alhamdulillah dari pihak keluarga bersedia dan Bapak juga bersedia. Saat ini sih dari hari Senin sampai hari ini nih hari Rabu kita close udah terkumpul itu 50 jutaan. Mungkin kalau untuk bantuan ya, makanya saya bilang jangan salah milih bantu orang, dilihat dulu. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anak-anaknya? Saya sehari-harinya dia ngeliat paling nyapu gitu aja. Nyapu, duduk, dengerin HP gitu aja. Tapi kalau buat sehari-harian dia untuk keliling jualan itu, saya kurang tahu. Ya kalau bagi saya sih sebagai tetangga kakek Suhud, ya per-peran aja ya. Saya nggak belain kakek Suhud, nggak belain sono sini. Yang penting saya apa adanya kenyataannya gitu. Kalau saya dagang kan ngelihat gitu bawa dagangan. Ini belum pernah Pak saya lihat dagangan Bapak itu, Bapak Suhud itu. Sama sekali ya? Sama sekali saya nggak tahu gitu ya. Oh kepada saya diberikannya, maksudnya menebar kebaikan dikumpulin, nanti dia kemari dia ngasih tahu, Pak nih penebar kebaikan ini ada sini-sini, data ininya ini. Nah baru saya tanda tangan. Satu untuk modal, tapi anak saya maunya supaya dagang di rumah aja gitu. Jangan keluar lagi, apalagi umur saya udah 70, jangan keluar ke sana kemari, malah motor itu juga mungkin mau dibawa. Subscriber itu perlu diantisipasi atau perlu diwaspadai atau perlu dilakukan introspeksi atau koreksi diri. Ya, 1, 2 subscriber kita ada yang unsubscribe, itu sebenarnya kita harus introspeksi. Dan menurut saya Mbak Im sudah cukup mengerti ya apa yang terjadi. Artinya dia sudah melakukan permohonan maaf ya, meskipun terlambat gitu. Bagi sebagian orang mengatakan terlambat, ya sudah nggak apa-apa lah gitu. Yang penting dia sudah menyadari itu, dan dia kemudian mungkin harus berhati-hati lagi untuk membuat konten selanjutnya. Kalau misalnya dia sempat merekam apapun kejadiannya, sebelum dia memposting ya, ini kalau istilahnya Kominfo, saring dulu sebelum sharing ya gitu. Jadi dia menyaring dulu apa yang kira-kira menguntungkan atau tidak ya. Sebelum kejadian dia harus merecovery itu ya.
Mungkin banyak pendapat mengatakan nggak ada gunanya deh gitu di recover, atau juga itu cuma sedikit. Tapi kalau saran saya, sedikit apapun itu lama-lama bisa jadi bukit ya gitu, dan satu subscriber itu bisa berpengaruh juga ke subscriber yang lain ya. Dan ini menurut saya tetap ya, saya pun juga kalau memiliki subscriber ya, saya di Twitter atau di IG, kalau tiba-tiba saya melihat loh kok ada gerakan ya, atau gerakan tuh mungkin ada sesuatu pergerakan dari jumlah kita itu yang tiba-tiba melonjak drastis atau tiba-tiba menurun drastis, itu kita harus evaluasi diri, harus introspeksi apa yang terjadi. Inilah pelajaran sangat berharga yang mungkin kesekian kalinya dialami oleh Mbak Imbong ya gitu. Artinya apa? Dan juga pesan saya bukan kepada Mbak Im saja, tapi juga untuk selebriti yang lain atau selebgram yang lain ya. Sekali lagi kita harus hati-hati ya gitu, hati-hati. Karena apa? Sekarang ini saya tadi menyebutkan jumlah dari pegiat sosial media atau orang yang memiliki akun sosial media di Indonesia itu sudah hampir 200 juta ya, 180 juta orang. Artinya makin banyak orang mengetahui kita. Mungkin kalau dulu kita melakukan sebuah kesalahan, tidak banyak orang yang tahu. Tapi ke depan nantinya itu makin banyak orang mengerti, dan itu akan bisa merugikan untuk karir selanjutnya. Kenapa? Karena generasi kita itu akan selalu bertumbuh. Sekarang mungkin generasinya masih generasi Z ya, atau generasi Z, nanti akan berkembang lagi ke generasi berikutnya lagi. Nah, generasi berikutnya lagi akan tetap menonton. Ini namanya konten sosial media, itu adalah konten digital yang akan tetap terekam untuk saat yang mungkin tidak lekang oleh waktu. Akan ditonton oleh anak cucu kita, oleh cicit kita, atau akan ditonton oleh generasi berikutnya. Mungkin kita sekarang tidak mengalami bad record terhadap itu, atau record yang kurang bagus, tapi ke depan mungkin akan mengalami itu. Jadi sekali lagi mohon berhati-hati, dan kita memilah betul apa yang sebaiknya ditawarkan. Tidak asal semua jadi konten, apalagi konten memarah-marahin orang, atau kemudian konten menjual sesuatu, atau banyak juga ya konten-konten yang lain kan sekarang banyak juga orang kemudian sekedar untuk konten bahkan membahayakan dirinya sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.